Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, langsung saja kita ke persoalan tentang channel YouTube yang ditolak monetisasi. Mengapa saya akan membahas hal ini? Karena jangan sampai capek-capek kita bikin konten dan ketika kita memperoleh persyaratan dan mencoba untuk mendaftarkannya dan berharap itu bisa diterima lolos monetisasi dan ternyata gagal seperti ini ya. Seperti itu. Ada beberapa sebab dan alasan mengapa video kita ditolak monetisasi karena beberapa sebab peraturan dari panduan komunitas YouTube, dari kebijakan-kebijakan komunitas YouTube yang sepertinya mendeteksi ada sesuatu yang melanggar. Dan langsung saja kita bahas di sini beberapa hal-hal sepele, terutama kita yang belum tahu ya, belum tahu dan ketika kita merasa sudah baik-baik saja dan karena mungkin kita merasa kegirangan atau merasa senang terlalu over dan kita terburu-buru mendaftarkan melalui menu yang otomatis yang ada di YouTube Studio. Dan alhasil harapan kita diterima untuk segera menghasilkan uang dari program iklan di program partner YouTube dan sekejap sirna. Mengapa saya ingatkan hal ini sekali lagi? Karena otomatis karena ini diperoleh yang sangat susah dan jerih payah yang capeknya tidak kepalang karena nge-YouTube ini tidak seperti hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan di luaran sana yang terutama sekali yang mengandalkan fisik. Di YouTube ini sangat berbeda sekali ketika kita merasa capek sebab capeknya ini ada unsur psikologis di dalam internal si YouTuber itu sendiri. Kalau kita capek kerja-kerja fisik, istirahat sebentar, kemudian kita melanjutkan lagi, istirahat lagi, kerja seperti itu, kegiatan seperti itu akan cepat kelar, akan cepat capeknya akan cepat hilang. Tapi kalau soal nge-YouTube ini tidak akan hilang kalau harapan dan cita-cita kita selama nge-YouTube untuk menghasilkan uang, terutama mengikuti program partner YouTube, akan sangat sulit sekali dilupakan. Oke, saya pengalaman di sini, channel ini adalah channel dari seorang keponakan saya yang membuat channel re-upload. Hal-hal sepele lainnya sebelum kita mendaftarkan, kita harus cek lagi apakah channel kita sudah dilakukan verifikasi 2 langkah, apakah masih ada tidaknya teguran yang masih aktif yang belum kita selesaikan, yang istilahnya kita harus minta maaf dulu ke sana ke tim YouTube-nya bahwa kesalahan tersebut adalah tidak sengaja sampai teguran yang aktif itu sudah 0. Oke, selanjutnya kemudian kita pelajari tentang kata-kata yang kita uploadkan video kita, terutama yang sudah view-nya banyak, itu tolong diperiksa lagi bagaimana cara penuturan omongan bahasa kita sebab untuk Anda yang tidak teliti dan mungkin YouTube juga tidak teliti dan begitu kita daftarkan ini mengandung teguran komunitas yang mengakibatkan channel ditolak monetisasi. Seperti yang saya alami di sini, untung channel ini belum dimonetisasi dan akibatnya video tersebut dihapus oleh tim YouTube. Ini sangat keberuntungan ya, jangan pernah kecewa kalau konten Anda terdeteksi, konten Anda, channel Anda terdeteksi itu akibatnya dihapus secara otomatis oleh tim YouTube karena melanggar komunitas. Itu tidak apa-apa, justru di sini kita harus merasa senang sebab kita merasa tidak apa-apa sementara menurut tim YouTube itu mengandung pelanggaran. Oke, hal sepele apa saja di sini yang paling berpengaruh untuk mendaftarkan dan sehingga kita diharapkan untuk program partner YouTube ini kita diterima untuk monetisasi. Hal-hal yang sepele itu tadi. Yang pertama, ketika kita membaca perjanjian artikel pertama sebelum ke tahap 2,
itu menautkan pembayaran, tolong ini disimak ya untuk YouTuber pemula, jangan sampai hal sepele ini dilewatkan. Oke teman-teman, kita akan mendaftar. Proses pendaftaran ke program partner YouTube ada 3 step. Yang ini sepele tapi mohon perhatikan teman-teman ya. Ini harus dilakukan secara seksama supaya langkah pertama ini tidak dianggap spam oleh tim YouTube-nya. Ini harus digulir pelan-pelan saja. Walaupun tidak mengerti, bisa dianggap kita dapat membacanya, sebab saya punya pengalaman dulu karena terlalu senang memenuhi persyaratan dan akibatnya proses peninjauan lama sekali, dan saya menanyakan ke tim YouTube-nya itu repot sekali prosesnya. Connect ke tim YouTube-nya sangat lama dan butuh waktu berminggu-minggu untuk menanyakan salah saya di mana. Dan di situ kita diberi teka-teki juga, teka-teki ya, tidak diberitahu langsung salahnya di mana. Jadi ini saya sarankan ketika Anda semua sudah memenuhi persyaratan dan pendaftaran ke YPP atau YouTube Partner Program, di bagian ini harus dilakukan secara seksama ya. Jangan Anda begitu senangnya ketika proses pendaftaran ini muncul. Jadi harus dilakukan dengan hati-hati sekali sebelum Anda menyetujuinya ya. Oke. Kan dianggap kita membaca artikel tersebut, tulisan-tulisan perjanjian-perjanjian yang akan kita dapatkan nantinya untuk program partner YouTube sebelum kita langkah kedua. Oke? Hal yang sepele, verifikasi harus diaktifkan dulu. Tidak boleh ada teguran komunitas yang aktif. Dan kemudian jangan pernah membaca secara cepat karena kita mungkin over senang, over happy ya, kita sudah alhamdulillah sudah ini tek. Jangan seperti itu. Tolong lakukan dengan seksama. Kemudian langkah kedua ini juga karena ditolak monetisasi, yaitu akun pembayaran harus terpisah. Karena kita tidak tahu, kita harus memiliki 2 email untuk satu akun YouTube dan satu akun pembayaran. Jadi kalau kita tidak tahu, kita memakai satu email. Atau ketika kita dahulu karena mengikuti tutorial zaman dulu, harus menautkan akun AdSense-nya dulu, kemudian kita berusaha untuk belum dimonetisasi tapi kita sudah punya AdSense, akun pembayaran AdSense, itu tidak boleh dilakukan sebab kita harus memenuhi persyaratan dulu. Setelah persyaratan itu terpenuhi, akan muncul tahap-tahap secara otomatis untuk menyiapkan akun pembayaran. Oke, selanjutnya yang kesalahan ini yang terakhir, karena channel ini adalah channel re-upload dan dia dikenai konten berulang, pelanggaran konten berulang. Ya, di sini saya sudah mencoba dan menerapkan di channel kedua saya dan berhasil. Saya membuat channel re-upload karena adanya hal ini, konten bagaimana kita membuat konten re-upload yang dapat dimonetisasi dan tidak mengandung klaim konten ID dan klaim hak cipta, sehingga kalau didaftarkan nanti akan lolos dari konten berulang, tidak akan mengandung konten berulang. Oke teman-teman, nanti selanjutnya saya akan membuat video bagaimana cara membuat video re-upload yang baik. Yang baik itu bagaimana dan caranya bagaimana, kita mengambil video dari mana, asal video, dan merubah lisensi, dan bagaimana cara editing untuk menghasilkan sebuah video re-upload yang dapat dimonetisasi. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang Anda tidak mengerti, tolong ditulis di kolom komentar. Mungkin kita bisa bersharing apa yang saya dapatkan ya seperti ini, dan mungkin Anda akan lebih baik lagi dalam pengalaman Anda di YouTube ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.